Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari kelas PMH 4B, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Tata Negara sebagai tugas UTS Hukum Tata Negara tahun ajaran 2021 semester genap yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrul Rijal SSY. Baik, akan saya langsung review pertemuan pertama. Resensinya berisi tentang sistem perkuliahan. Di sana dijelaskan tentang media apa saja yang digunakan pada perkuliahan daring semester ini, absennya seperti apa, dan sistemnya seperti apa. Adapun pemberitahuan bahwa setiap minggunya diadakan absen dengan cara mengisi resensi atau absen dengan menyebutkan pendapat kita pada media in-house. Selain itu, mahasiswa juga diperkenankan memberikan harapan serta ekspektasi mengenai mata kuliah Hukum Tata Negara pada pertemuan tersebut. Subjudul 2, pengertian, ruang lingkup, dan konsep. Dalam Hukum Tata Negara sendiri, konsepnya berfokus kepada Hukum Tata Negara sendiri. Apa sih konsep itu? Konsep adalah suatu kajian terfokus kepada satu hal. Maka dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, konsepnya itu berfokus kepada Hukum Tata Negara itu sendiri. Hakikat ilmu. Ilmu pertama kali berkembang di Yunani. Waktu itu masyarakat Yunani rata-rata mempercayai adanya mitos ataupun mitologi terhadap dewa dan dewi. Nah, pada sekitar tahun 600-an sebelum Masehi berkembanglah suatu mitos tersebut dan menimbulkan suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab tersebut dikategorikan sebagai ilmu atau dalam bahasa Yunani-nya adalah logos. Yang mana sebuah ilmu itu adalah perlu adanya pengujian atau pengkajian materi ataupun mengenai kebenarannya lebih dalam. Nah, selain itu, apa sih pengetahuan? Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan secara sistematis. Jadi dapat dikatakan bahwa pengetahuan belum tentu ilmu, sedangkan ilmu sudah pasti di dalamnya memuat pengetahuan. Sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila telah memenuhi 3 indikator, yakni indikator ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kembali kepada Hukum Tata Negara. Jadi Hukum Tata Negara itu ilmu bukan sih? Nah, secara ontologi, mari kita bahas secara ontologi. Yang pertama adalah secara bahasa, ada yang menyebut Hukum Tata Negara sebagai constitutional law. Dari istilah constitutional law ini memberikan kesimpulan, Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan negara, baik secara vertikal maupun horizontal, yang di dalamnya juga memuat jaminan-jaminan hak asasi manusia. Poin-poin pentingnya adalah ilmu yang mempelajari perangkat peraturan lembaga negara, hubungan negara, dan hak asasi. Adapun ruang lingkup dari Hukum Tata Negara, ruang lingkupnya berupa organisasi negara seperti bentuk negara, pemerintahan, sistem pemerintahan. Yang berikutnya adalah struktur pejabat negara, di dalamnya memuat tentang lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir adalah pembagian kekuasaan dan hubungannya. Nanti akan dipelajari trias politika yang di dalamnya memuat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun sumber-sumber Hukum Tata Negara yakni hukum internasional yang diratifikasi, peraturan tertulis contohnya seperti undang-undang, peraturan tidak tertulis contohnya seperti common law atau hukum adat. Adapun jurisprudensi, pengadilan yakni ketetapan pengadilan sebelumnya, kebiasaan ketatanegaraan, dan doktrin ilmu hukum. Subjudul 3, asas-asas hukum tata negara.
Resensinya, asas dapat diartikan sebagai karakter, prinsip, ciri khas. Dalam hukum tata negara, maka yang menjadi subjeknya adalah hukum tata negara itu sendiri. 3. Asas hukum tata negara. Yang pertama adalah asas negara kesatuan. Ciri dari negara kesatuan adalah berdaulat, sistem pemerintahan tertinggi berada di pemerintahan pusat, adanya suatu desentralisasi, dekonsentrasi, dan penugasan pembantuan. Yang kedua adalah asas negara hukum. Cirinya penyelenggaraan pemerintahan biasanya atas hukum. Ciri negara hukum yakni adanya jaminan hukum hak asasi manusia, badan kehakiman bersifat bebas, bebasnya berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan biasanya bersifat nasionalisme. Yang ketiga adalah asas demokrasi. Konsep dari demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ciri dari asas demokrasi adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat dan tanggung jawab dari rakyat, adanya partisipasi dari rakyat, adanya rotasi kekuasaan, adanya pemilu secara bebas, dan terjaminnya suatu hak. Bentuk negara hukum secara formal ada 3, yakni individualisme, naturalistat atau penjaga malam, dan monopoli. Secara material terbagi menjadi negara kolektif dan negara dominasi negara. Subjudul 4, tipe dan bentuk negara. Secara umum bentuk negara terbagi menjadi 2, ada negara kesatuan dengan ciri adanya vertical management atau biasanya pemerintahnya itu terpusat. Contohnya negara yang menganut sistem kerajaan atau kekaisaran seperti Jepang. Yang kedua, sentra representatif yang dianut oleh negara Swedia atau Spanyol. Yang ketiga, unification model. Contohnya negara yang menganut tersebut adalah Belanda. Yang keempat adalah mix model yang dianut oleh Prancis. Karakter negara kesatuan, yang pertama adanya satu konstitusi yang berlaku, yang kedua adanya satu pemerintahan di tingkat pusat, yang ketiga adanya satu kewarganegaraan, yang keempat satuan pemerintahan lokal yang merupakan sub dari pemerintahan pusat, yang kelima adanya domisili pusat. Negara bagian atau federal state, cirinya negara tersebut memiliki perasaan sebangsa dan persatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas yang mana menghendaki negara dalam negara. Karakter dari negara federal adalah satu wilayah negara terbagi menjadi wilayah negara-negara bagian, adanya kedaulatan ganda dan hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif dan kooperatif. Selanjutnya adalah subjudul 5, bentuk dan sistem pemerintahan. Isi resensi. Bentuk pemerintahan menurut Aristoteles ada autokrasi, yakni bentuk pemerintahan yang diperintah dengan kekuasaan tunggal. Contohnya adalah raja. Bentuk pemerintahan ini dianggap ideal ya. Yang kedua adalah oligarki, yang mana pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang dari golongan atau kumpulan orang-orang tertentu. Yang ketiga adalah bentuk monarki, yakni bentuk kekuasaan pemerintahannya dipimpin oleh raja. Bedanya dengan autokrasi, monarki mementingkan garis keturunan. Jadi rajanya itu harus keturunan dari raja sebelumnya. Nah, bentuk negara menurut Aristoteles ada monarki, aristokrasi, dan politein. Nah, siklus teori bentuk pemerintahan. Yang pertama, monarki. Biasanya kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang menyebabkan suatu tirani atau penyimpangan kekuasaan oleh pemimpin. Nah, yang kedua, aristokrasi. Kekuasaannya oleh beberapa orang
oligarki juga kekuasaannya oleh beberapa orang, dan demokrasi yang berkonsep dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Yang kelima adalah otorasi, yang mana semua masyarakat sama-sama berkeinginan untuk berkuasa. Beralih dari Aristoteles, sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahmud MD, sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Nah, secara umum terbagi menjadi dua, yakni presidensial, cirinya kepala negara menjadi kepala pemerintahan, eksekutif. Jadi double ya, sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua ada parlementer. Memiliki ciri kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahannya ini dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berikutnya, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang terakhir, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bertanggung jawab kepada parlemen. Subjudul 6, negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama ada autokrasi modern. Negara autokrasi modern adalah negara dengan sistem satu partai atau partai tunggal ya. Dari istilahnya saja, auto berarti sendiri, sedangkan kratos berarti kekuasaan. Karakter dari negara autokrasi modern adalah terdiri dari satu partai atau partai tunggal, cenderung membatasi pihak lain yang menjadi kompetitornya. Yang kedua adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang punya dasar hidup dan kepentingan serta kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyat dominan dari penguasa. Yang kelima, lembaga eksekutif lebih dominan mengatur masyarakat. Contoh dari negara yang menganut sistem autokrasi modern adalah fasisme Italia, nazisme Jerman, dan juga komunisme Uni Soviet. Yang kedua adalah demokrasi modern. Nah, demokrasi modern ini merupakan kebalikan dari autokrasi modern, yang mana demokrasi ini sering dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karakter dari demokrasi modern adalah adanya yang pertama, satu, dikenal dengan sistem multipartai. Jadi partainya itu nggak hanya ada satu, ada beberapa. Yang kedua adalah penyelenggaraan kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi rakyat berkuasa ya. Yang ketiga, berupa kumpulan atau kesatuan dari para individu. Yang keempat, rakyat memiliki kendali pemerintah, penentuan pemimpin penuh. Yang kelima, undang-undang lebih dominan. Contoh dari negara demokrasi modern adalah negara Indonesia. Subjudul 7, teori-teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan perlu diterapkan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, pelaksanaan pembagian kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu pembagian kekuasaan secara langsung dengan ciri pemilihan para penguasa dipilih secara langsung dan ditentukan batasan mengenai kekuasaannya. Kontrol yurisdiksional harus melalui pengawasan yang ketat. Yang kedua adalah pembatasan kekuasaan dengan cara menambah dan memperkuat kekuasaan pada pihak yang diperintah, misalnya revolusi. Yang ketiga adalah pengendalian kelaliman pihak-pihak penguasa dari masyarakat. Isi resensi selanjutnya adalah trias politika. Nah, sejarahnya
Teorias politika ini sudah muncul di Prancis pada abad 16 dengan pembagian kekuasaan menjadi fungsi diplomatik, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justice, dan fungsi polisi. Nah, setelah itu pada tahun sekitar 1632 sampai 1704, John Locke menyederhanakannya menjadi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federasi. Nah, lalu nih Montaigne pada tahun 1748 dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois atau yang lebih dikenal dengan The Spirit of Law menyederhanakannya menjadi 3, yakni fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Nah, eksekutif adalah lembaga yang berkuasa untuk membuat undang-undang seperti presiden dan satuan kerja pemerintahan. Sedangkan legislatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, contohnya adalah DPR. Dan yudikatif adalah lembaga yang mengadili pelanggaran undang-undang, contohnya adalah kehakiman. Berikut adalah review yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Hukum Tata Negara. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.